Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maula Muhammad Usama dari kelas KPI 2C dengan NIM 1224020 104 ingin memenuhi tugas mata kuliah wacana bahasa Arab dengan menjelaskan sedikit tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah? Jumlah dalam bahasa Arab yaitu artinya kalimat yang memiliki arti yaitu adalah kumpulan dari beberapa kata. Dalam bahasa Arab, jumlah atau kalimat dibagi menjadi dua, yaitu ada jumlah fi'liyah dan juga ada jumlah ismiyah. Sedikit menyinggung tentang jumlah fi'liyah. Apa sih itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan kalimat fi'il atau bisa disebut dengan kata kerja. Atau bisa juga jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang dibangun dari dasar unsur fi'il fa'il maupun fi'il dan naibul fa'il. Lalu jumlah ismiyah itu apa? Nah, jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang tidak diawali oleh fi'il. Nah, jadi dia itu diawali oleh isim atau diawali oleh huruf jar. Atau dengan pengertian yang lain adalah jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang dibangun dari mubtada dan khobar. Dengan contohnya seperti al-jami'ah wasi'ah, hadza mal'abun wa huwa talibun. Pengertian dari mubtada dan khobar. Pengertian mubtada dengan mudah adalah suatu yang kalimat kata yang berada di awal kalimat, sedangkan khobar adalah kata yang menjelaskan dari mubtada itu sendiri. Sedangkan menurut pengertian yang lebih rinci dari mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat, walaupun nanti secara penjabaran ke depannya dia tidak akan selalu berada di awal kalimat. Terus cara menentukan mubtada dan khobar itu gimana? Nah, menyinggung dengan contoh yang tadi saya jabarkan dengan contoh al-jami'ah wasi'ah. Mubtadanya yang mana? Ya jelas kita dapat melihat mubtadanya itu ada pada al-jami'ah. Karena apa? Karena al-jami'ah adalah kata yang berada di awal kalimat dan dia berkedudukan sebagai rofa juga. Jadi ketika dia berada di awal kalimat dia menjadi mubtada. Dan al-wasi'ah sebagai penjelas dari al-jami'ah maka dia menjadi khobar. Karena ketika al-jami'ah yang memiliki arti kampus ini dia berdiri sendiri, maka akan bingung. Ada apa dengan kampus ini? Maka orang akan bertanya-tanya, kenapa dengan kampus ini? Maka dibutuhkan khobar sebagai penjelas yang menjelaskan dari si mubtada itu. Wasi'ah, luas. Oh, kampus itu luas. Jadi kedudukan mubtadanya ada pada al-jami'ah dan khobarnya ada pada al-wasi'ah. Mubtada itu sendiri dalam kedudukannya terbagi menjadi dua. Pertama ada mubtada shorih, yang kedua ada muawwal bisorih. Apa sih? Pertama yaitu mubtada yang dia shorih, yaitu yang isimnya itu asli. Jadi dia itu tidak membutuhkan lagi penjelasan. Biasanya itu menggunakan isim mausul, isim zohir maupun isim domir. Nah, sebagai contohnya saya mengutip seperti kalimat ana ustazun wa antum thalibun. Ana di sini bukan satu kalimat loh. Di sini ada dua kalimat. Bahkan ada dua mubtada dan juga ada dua khobar. Ana ustazun, saya adalah ustaz. Ana menjadi mubtada, khobarnya di situ ustaz. Lalu wa antum dan kamu menjadi mubtada, antum talibun menjadi apa? Menjadi khobar. Jadi dia sudah jelas, tidak perlu lagi penjelasan. Nah, untuk yang muawwal bisorih, dia itu isimnya nggak asli, jadi butuh penjelasan. Biasanya itu menggunakan an dan ketambahan dari fi'il mudhari'. Contohnya adalah yang tadi dijelaskan oleh Pak Dede Sutisna, yaitu wa antasumu khairul lakum. Antasumu, nah dia adalah gandengan, bergandeng antara an dan tasumu. Dia menjadi mubtada dengan muawwal bisorih, seperti itu. Untuk khobar dari pengertian yang lebih rincinya adalah isim marfu yang jatuh setelah mubtada dan menjelaskan atau menyempurnakan dari mubtada itu sendiri. Nah, ternyata ada keterkaitan loh antara mubtada dan khobar. Oh, sudah pasti dong. Apa aja tuh? Ketika mubtada berbentuk ma'rifat, maka khobar berbentuk nakiroh, walaupun nanti pengembangannya akan ada pengecualian. Lalu ketika mubtada berbentuk muzakkar, maka khobar berbentuk tetap muzakkar. Ketika mubtada berbentuk jama, maka khobar juga berbentuk jama. Ketika mubtada berbentuk musanna, maka khobar juga berbentuk musanna. Ketika mubtada berbentuk muannas, maka khobar juga berbentuk muannas. Saya mengambil contoh yaitu al-muslimuna shaimuna yang memiliki arti orang-orang muslim berpuasa. Al-muslimuna mubtada, dia berbentuk jamak muzakkar salim ketambahan waw dan nun. Al-muslimuna, maka khobarnya shaimuna, maka dia juga berbentuk jamak otomatis dengan ketambahan waw dan nun juga. Nah, untuk khobar dibagi menjadi tiga dia, yaitu pertama ada khobar mufrad, yang kedua ada khobar jumlah, yang ketiga
ketiga ada khobar syibul jumlah. Yang jumlah kita ketahui dia sudah pasti jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Mungkin segitu saja pemaparan saya tentang materi jumlah ismiyah ini yang melebar kepada mubtada dan khobar. Mungkin cukup sekian saja. Apabila ada kesalahan kata atau kurang paham tentang penyampaian saya dan materi, mungkin kesalahan dari pribadi saya dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.